Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di majlis ini, selama di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Sayyidina Abul Abbas Sahlan ibni Sa'din As-Sa'idi. Ini salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal Abi Sahlin Abil Abbas Sahlin ibni Sa'din As-Sa'idi. Nama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibnu Sa'ad ini? Sahal, namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Suatu kemudahan itu Sahal. Dulu namanya Haznun, sesuatu kesusahan, kesedihan, diganti oleh Nabi dengan Sahlun. Sahal. Sahal itu sesuatu yang mudah. Beliau radhiyallahu taala anhu, Nabi wafat beliau masih dalam usia muda. Usia beliau 15 tahun ketika itu. Jadi ketika Nabi wafat, beliau berusia 15 tahun. Berarti angkatan-angkatannya ya seperti Sayyidina Anas bin Malik, itu angkatan-angkatan itu, Sayyidina Abdullah bin Zubair, orang-orang yang belum di atas 15 tahun usia ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sa'ad ibni Sa'din As-Sa'idi ini sahabat yang terakhir meninggal dunia. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Madinah itu adalah Sayyidina Sa'ad, Sahlan ibni Sa'din As-Sa'idi. Itu yang terakhir meninggal di Madinah. Kalau yang pertama kali lahir di Madinah siapa sahabat Nabi? Yang pertama kali yang lahir di Madinah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak yang pertama kali lahir di Madinah setelah Nabi hijrah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah itulah Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Beliau ini usianya panjang, lebih dari 100 tahun usia beliau. Nah, gitu. Lebih 100 tahun meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Nah,
Ini salah satu sahabat Nabi. Mungkin kita jarang mendengarnya. Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Kita pasaran aja sahabat-sahabat yang sering masyhur. Abi Hurairah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, masih ada sahabat-sahabat yang lain yang mesti juga harus kita sebut namanya. Kalau pertemuan kita kemarin itu adalah Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, hari ini Sayyidina Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Beliau di antara sahabat yang ikut serta dengan Nabi fi salatil qiblatain. Pada salat qiblatain. Mana salat qiblatain? Di Madinah, Masjid Qiblatain yang dua arah kiblat itu. Bapak Ibu kalau berangkat pergi umroh, biasanya travel itu membawa ke sana. Diajak ke sana oleh travel. Masjid namanya Masjid Qiblatain. Dan pada Qiblatain karena masjid itu memiliki dua arah kiblat. Jadi sejarahnya hadis dalam syarahan Imam Muslim ada di Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hujjaj. Awalnya Nabi salat ke arah Masjidil Aqsa, Palestina. Ada waktu itu sekitar 14 bulan lamanya. Salat ke arah Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa. Amin. Kemudian setelah salat ke arah Masjidil Aqsa, ada mengatakan salat itu salat zuhur. Ada yang mengatakan salat itu salat asar. Tapi pada intinya salat itu adalah salat sir. Sir berarti salat di siang hari. Salat Nabi. Ada yang mengatakan ketika di rakaat yang kedua datang Jibril mengantarkan wahyu. Ada yang mengatakan setelah selesai solat baru Jibril datang mengantarkan wahyu. Mana wahyu yang turun itu? Itulah dia. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, palingkanlah arah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalam keadaan salat dalam satu riwayat Jibril datang mengantarkan wahyu, kemudian langsung Nabi membalikkan badan Nabi, kemudian Nabi salat ke arah Masjidil Haram sampai kepada kita hari ini. Maka kata para ulama, boleh tahwil badan kalau salah arah kiblat, tak perlu membatalkan salat. Begitu dia. Ini dalilnya. Umpamanya kita numpang salat di rumah orang. Awalnya dia bilang arah kiblat ke situ yo katanya. Cik ke situ aja ya. Tu nyampe ke lapau lagi. Pergi ke warung. Sejadah tak dia bentangkan apa tahu? Salat kita. Allahu Akbar. Ketika kita dah rakaat yang kedua, datang dia, enggak gitu doh katanya Allah. Geser balik ke kiri kata dia. Tadi kita suruh ke situ, rupanya geser ke situ rupanya. Nah, tak perlu membatalkan salat. Cukup kita erengkan lagi arah kiri. Begitu dia. Ini dalilnya. Jadi tak perlu kita batalkan solat kita. Hati bola sekali lagi. Apanya lakinya. Rupa bini ko jarang semayang rupanya. Tiba lakinya. Nah itu arah kiblat rumah kita ni dah katanya. Apa? Arah dua langkah lagi ke arah kiri. Ke siko jadi. Dari macam ko pindah ke siko. Pindah ke siko. Masih boleh. Pendapat Imam Nawawi. Seperti itu. Tapi kalau dosa sekali lagi. Batalkan aja lah semayang tu. Rupa tiba anaknya rupa yang sering ke masjid. Nah itu doh kata anaknya. Geser lagi dua langkah lagi ke kiri. Kata dia umpamanya seperti itu. Kalau itu baru dibatalkan salat kita. Tapi selagi masih tahwilul kiblat. Perpindahan kiblat. Itu tidak mesti harus kita membatalkannya. Nah sebagaimana di dalam hadis syarahan Imam Muslim. Jadi Nabi awalnya arah ke Masjidil Aqsa. Salat. Datang Jibril mengantarkan wahyu. Ada mengatakan di rakaat yang kedua. Ada mengatakan ketika baginda Nabi SAW sudah selesai salat, baru turun wahyu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tapi Nabi ketika itu langsung mengarahkan ke arah Masjidil Haram. Nah, ikut salat bersama Nabi di waktu ayat itu turun adalah Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Berapa kira-kira senangnya hati sahabat. Dia melakukan perjalanan dengan Rasulullah. Bersamanya turun Jibril mengantarkan ayat. Berapa senang hatinya. Jadi tentu para sahabat pun setelah itu bertanya ke Rasulullah. Ya para sahabat kan tidak tahu Jibril datang. Para sahabat tak tahu kalau Jibril datang mengantarkan wahyu. Yang tahu cuma Nabi kita SAW. Pasti para sahabat setelah itu bertanya, kenapa tahwil? Kenapa ya Rasulullah berpindah ya Rasulullah? Jibril datang, Masya Allah.
ketika salat tadi diperhatikan oleh Jibril. Ketika salat tadi langsung Jibril datang mengantarkan wahyu, mengantarkan oleh-oleh untuk Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini masih ada masjid itu. Masjid itulah bernama masjid. Dulu tidak masjid. Dulu sekadar tempat solat begitu saja, tapi hari ini banyak dikunjungi orang untuk ziarah, ya dekat Masjid Sabah, dekat Khandaq itu. Kemudian ya dibuatlah seperti bangunan begitu dan dijadikan itu dinamakan sebuah masjid. Qiblatain karena di dua arah, arah Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Tapi hari ini tak boleh lagi kita memakai yang arah kiblatnya Masjidil Aqsa. Tak boleh lagi, kita cukup ke arah Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Nah, begitu dia. Jadi ya, jangan kita menjadikan arah lain daripada arah kiblat kita kecuali arah Makkatul Mukarramah, yang lebih tepatnya adalah Ka'batullah Syarif. Kemudian beliau ini juga disebut dengan sahabat yang menyaksikan Nabi khutbah memakai mimbar. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dulu Nabi berkhutbah cuman dengan menyandar ke pohon kurma saja. Hadis dalam Sahih Muslim juga ada. Ada pohon kurma, Nabi menyandar, kadang Nabi memegang pohon tadi sambil berkhutbah. Ya. Belum ada tukang yang pandai punya ide membuatkan mimbar itu, belum ada. Tukang yang punya inovasi yang bisa punya ide membuatkan mimbar yang bertingkat itu belum ada saat itu. Jadi setiap Nabi berkhutbah, Nabi dekati pohon kurma, Nabi pegang kadang pohon kurma, kadang Nabi menyandar ke pohon kurma tadi. Hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada. Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi duduk di saf depan. Duduk di saf depan ketika itu. Nengok Nabi khutbah menaiki mimbar. Ada orang yang pandai membuatkan mimbar. Dah lama, dah beberapa tahun setelah adanya perintah salat Jumat, baru ada orang yang punya ide bisa membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Itulah dengan 3 tangga tu. Salah satu darajah kena. Darajah itu tangga. 1, 2, 3. Nah, itu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ya, tidak seperti kita hari ini cantik, megah gitu. Jadi 3 saja. Di zaman sahabat masih 3. Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun Abu Bakar tidak di tangga yang ketiga beliau berdiri. Beliau berdiri di tangga yang kedua karena tak mungkin aku sederajat dengan Rasulullah. Sayyidina Utsman lebih turun lagi. Sayyidina Ali balik lagi naik ke atas. Ya, bahkan di zaman setelah itu, zaman Muawiyah, itu dibuat tangga tadi itu dengan 7 tangga. Maka tinggi-tinggi mimbar-mimbar masjid dunia hari ini itu mengikut dari zaman khalifahnya Muawiyah. Tengok Masjid Al-Azhar sudah berusia lebih daripada 12 abad. Hampir 13 abad mimbarnya tengok tinggi. Masjid yang tertua di Afrika, Masjid Amr bin As di kota Fustat di Kairo, Mesir, itu tinggi mimbarnya. Tengok masjid dekat bersebelah masjidnya Sultan Fatih di Turki, tinggi mimbarnya. Bahkan mimbar yang ada di Hagia Sophia sekarang pun juga tinggi. Nah, itu mengikut kepada Khalifah Muawiyah. Semenjak itulah tinggi-tinggi mimbar orang. Ya, kalau masjidnya besar mimbarnya tinggi tak apa-apa. Seperti An-Nur mimbarnya tinggi, masjidnya besar. Tapi kalau masjidnya kecil dibuat pula mimbar tinggi, ya agak lain bentuknya. Ya, kurang cocok, kurang bagus dia. Nah, maka oleh karena itu memang yang namanya mimbar makanul murtafi. Pengurus masjid harus paham gitu. Mimbar itu tempat yang tinggi. Makanul murtafi. Jadi jangan dia sejajar aja dengan lantai. Ada orang-orang membuatkan mimbar, dipesan ke tukang, dipesan tolong buatkan mimbar, tipis saja jaraknya dari lantai. Jangan. Buat agak tinggi sedikit. Tinggi dia. Nah, kalaupun sejajar dengan lantai, mungkin itu tangga pertamanya macam di kita ni. Tangga keduanya tetap agak tinggi kan. Itu hukumnya sunnah. Maka sunnah hukumnya makanul murtafi'. Orang itu berdiri, seorang khatib berdiri di tempat yang agak tinggi. Jadi Sayyidina Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi duduk di depan pohon kurma tadi. Yashqi yabqi syadidan
menangis pohon kurma. Ini hadisnya sahih ini. Pohon kurma menangis. Bahkan wa yarfa'u sautah, diangkat suaranya, keras suaranya, menangis. Seakan-akan kaibnil murdi', seperti onta yang melahirkan. Menangis pohon kurma bergetar pula lagi, macam onta melahirkan. Nah, macam mana macam onta melahirkan? Bapak Ibu tak pernah nengok onta melahirkan. Mokak dia. Ribut. Ini pohon kurma menangis, wa yataharrak, dan bahkan bergerak. Nah, Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi pas di depan itu. Takut para sahabat. Sahabat ketakutan. Kenapa? Ada apa dengan pelupa kurma? Ada apa dengan pohon kurma? Bergerak, menangis. Kenapa? Ada masalah apa? Nabi SAW sedang berkhutbah. Akhirnya kurang konsentrasi Nabi berkhutbah. Karena para sahabat melihat kepada pohon kurma. Bukan memperhatikan Nabi dalam berkhutbah. Walhasil setelah Nabi berkhutbah, Nabi turun. Nabi datangi pohon kurma. Nabi ajak berbicara. Nah, ini Rasulullah SAW memang di antara orang yang Allah beri mukjizat, Nabi yang Allah beri mukjizat bisa berbicara dengan bahasa apapun makhluk. Berbicara Nabi, "Lima anta biki?" Ada apa? Pohon kurma, kenapa? Kenapa kok menangis? Ada apa? Jadi kata pohon kurma, "Ma akhta'i ya Rasulullah." Kenapa? Ada apa dengan kesalahanku ya Rasulullah? Bukannya sebelum ini engkau selalu dalam berkhutbah engkau pegang aku, kadang engkau menyandar kepadaku, tapi kenapa hari ini engkau tak ada lagi memegang aku, engkau tak ada menyandar lagi kepadaku? Ada apa? Kenapa ya Rasulullah? Nah, itulah keluar bahasa Nabi kita SAW. Anta syajarun fil jannah. Engkau adalah kebun pohon yang ada di kebun surga. Barulah dia tenang, santai, karena sudah ada jaminan dari Rasulullah. Pohon kurma tadi termasuk tanaman yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan, rasa-rasanya tak masuk akal. Tak masuk akal. Itulah namanya mukjizat. Sudah ada dari dulu. Apakah cerita ini mampu sanggup kita menganggap itu dongeng? Nah, ada di hadis Nabi. Tapi masuk akal nih, pohon kurma menangis terisak-isak, bahkan merintih-rintih seperti onta yang akan melahirkan. Nak masuk akal, tapi terjadi, hadisnya sahih. Nah, yang meriwayatkan itu adalah Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Maka itulah kata Rasulullah SAW, anta syajarun fil jannah. Maka dalam kajian tasawuf, tanaman, tumbuhan itu ada dua. Ada yang dikatakan mukminah, mukmin, selamat. Ada yang katakan kafirah, kafir. Ada tanaman yang disebut dengan tanaman kafir. Ini susah kita menerimanya nih. Kalau tak hati-hati mensyarahkannya. Kenapa? Karena kalau mukmin itu kan bab iman. Iman itu ada pada diri seseorang. Kalau manusia ada mukmin, ada kafir. Ini enggak. Ini pada tumbuhan katanya. Ada tumbuhan mukminah, ada tumbuhan kafirah. Tumbuhan mukminah mana? Itu diantaranya pohon kurma yang menangis rindu dengan Rasulullah SAW. Kemudian mana lagi? Kalau yang kafirah mana? Yang kafirah, diantara yang kafirah adalah tanaman yang disebut oleh Nabi apa namanya? Ketika ia berteman dengan Dajjal, kita menyondok di dalam itu, kita bersembunyi di dalam itu, dan dia katakan kepada pasukan Dajjal, "Hei Dajjal, hei pasukan Dajjal, hadza muslim, ini muslim ada di bawah aku. Muslim sedang berselindung di dekatku." Nah, tanaman itu disebut dengan tanaman kafirah. Begitu dalam pandangan tasawufnya. Nah, jadi maka oleh karena itu tanaman-tanaman yang ada di dekat kita hari ini, ya kita berdoa saja. Ini tanaman bagian daripada tanaman mukminah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak sejarah daripada Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi ini. Beliau langsung menengok mata Sayyidina Ali diludahi oleh Rasulullah. Ini kisah Ali ramat, Ali sakit mata. Sayyidina Ali sakit mata, tak hadir dalam majlis rapat malam. Jadi kata Nabi SAW, Ali mana? Sahabat yang lain datang. Ali bin Abi Thalib tak datang. Mana? Ali ramat ya Rasulullah. Ali sakit mata. Baik, sakit mata Sayyidina Ali.
Setelah selesai rapat, datang Nabi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Nabi bawa Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Ketika itu juga di hadapan Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi, Nabi meludahi mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan waktu itu langsung sembuh dan sehat. Nah begitu dia. Bayangkanlah sakit mata, ubeknya air liur Nabi. Itu Nabi yang bisa tanya awak, jangan cuba ubek macam tu lagi. Sakit mata kawan kalau kita ludah tambah bongkak. Bukannya tambah sehat mata tadi. Nah itu daripada ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, masuk ke hadis. Annam ra'ata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biburdatin mansujah, membawa kain, tapi kain ini mansujah, hasil dari tenun, siap ditenun, kemudian dibawa ke Rasulullah. Kainnya bagus, kainnya cantik, ditenun, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa kata perempuan itu ke Rasulullah? Ya Rasulullah, ini dia akan mempersembahkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nazattaha biyadi la'aqsukaha. Jadi kata perempuan ini, ya Rasulullah, ini kain ini aku yang tenun ini ya Rasulullah. Aku yang buat nih ya Rasulullah. Aku yang tenun nih ya Rasulullah. Aku ingin engkau memakainya ya Rasulullah. Ya, Nabi dibuat kain oleh seorang perempuan, ditenun oleh seorang perempuan tadi, ditenunnya, kemudian diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku yang menjahitnya ya Rasulullah. Aku ingin engkau memakai ya Rasulullah. Ini salah satu dalil kalau ada orang yang mengkhususkan sebuah hadiah untuk kita, tak boleh kita menolak. Tak boleh. Mungkin dia tukang peci, dibuatkan peci untuk kita, diserahkan, ini peci ini khusus untuk ustaz, untuk buya yang sudah saya jahitkan. Jangan kita tolak. Dianjurkan ketika itu kita menerima, bahkan sunnahnya kita memakai peci itu di hadapannya. Pakai peci itu. Nah, pakai biar senang. Makanya senang, menyenangkan hati orang yang memberi hadiah kepada kita, itu termasuk perkara yang sunnah. Jadi mansujah, Nabi ambil. Nah, aku ingin pakaian ini engkau pakai juga ya Rasulullah. Fa'akhadhaha. Nabi ambil. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mahtaj, berhajat juga kepada itu. Kemudian Nabi ambil, ini cuma tidak Nabi pakai karena itu kain sarung. Tak mungkin depan perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Naik perempuan. Jadi dipakai, diambil saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menampakkan kesenangannya kepada perempuan yang menghadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pakaian yang ada tenun tadi. Kalau orang Arab, Pak Ibu, kalau kita kasih hadiah, di depan kita dia cium-cium hadiah. Begitu dia kalau menyenangkan hati kita. Kita kasih apa aja hadiah. Bukukah, makanankah, kitabkah, kita beri dia. Di depan kita, baru saja dia terima, langsung dia cium. Jazakallah khair, jazakallah khair. Begitu dia. Terima kasih banyak, terima kasih. Begitu orang Arab. Kalau dia awak, enggak ada. Dia awak begini. Baik, yalah. Mau kasih lupa. Fainaha izar. Itu kain sarung yang ditenun. Fakharaja ilaina wa innaha izar. Besoknya Nabi keluar rumah, Nabi sudah memakai kain sarung yang bagus tadi. Kain tadi, dia kain sarung yang sudah ditenun oleh perempuan tadi. Rupanya faqala fulan, nampak Nabi memakai itu oleh salah seorang sahabat. Faqala, datang dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan si fulan itu yang datang tu Abdurrahman bin Auf. Sebelum kaya gitu. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsuniha ma ahsanaha. Faqala na'am. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis summa raja'a fatawaha summa arsa ilayya. Jadi kata si fulan tadi, ya Rasulullah, aku ingin sekali pakaian yang engkau pakai itu ya Rasulullah. Hancak pula nampak adiknya. Pakaian yang dipakai oleh Nabi. Aku ingin sekali ya Rasulullah. Aku suka sekali ya Rasulullah. Pakaian yang engkau pakai itu ya Rasulullah. Kalau aku yang memakainya. Waqala fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini termasuk perkara yang makruh. Bahkan dalam hadis sebelumnya sudah kita baca, tak boleh kita meminta sesuatu yang ada pada diri orang lain. Cincin, nampak encak dawat cincin orang tu, langsung awak puji-puji, tujuan untuk meminta, tak boleh. Apalagi kalau encak nampak pinjam dulu, langsung masuk. Nak mau buka lah, nak mau buka lah, tu haram jadinya tu. Ada tu orang gitu kadang haram tu. Kadang ada juga kadang jemaahnya yang tak faham dia. Ancak nampak selendang awak semiri gitu tu. Ancak nampak nama buyang gitu. Nyecek kalau puji aja nak apa tu? Kau ndak cuba ambil tengok lu. Langsung dipakai, langsung dibawa dia. Aduh. Kalau dibawa terus pergi solat mengaji tak apa-apa. Kau mungkin disimpan. Entah macam mana tak tahu pula kita. Buktinya besok jumpa tak ada dipakainya itu lagi. Tak boleh. Itu perkara makruh. Jadi sahabat Nabi sudah ada tabiat seperti itu. Nampak dia Nabi pakai kain sarung bagus. Yang ditenun tadi datang, ya Rasulullah, aku suka sekali itu ya Rasulullah. Kalau engkau memberikan kepadaku lebih baik ya Rasulullah. Kalau nak, baik. Jadi kata Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah menolak permintaan siapa saja nak meminta ke Rasulullah. Nabi itu suka menyenangkan hati orang. Jarang sekali. Makanya Nabi SAW, yusiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan hati orang, jangan ditakut-takuti. Itu konsep prinsip baginda Nabi kita SAW. Fajalasan Nabi fi majlis. Nabi masuk ke dalam sebuah majlis. Nabi duduk. Lama Nabi duduk di situ. Thumma raja'a fatawa hazum arsal. Kemudian Nabi balik pulang ke rumah. Nabi katakan, ya jemputlah, ambillah kain sarung itu. Akhirnya, thumma arsala ilaih. Nabi buka kain sarung. Nabi berikan kepada laki-laki yang meminta tadi. Tapi ternyata faqala lahul qaum. Kawan-kawannya protes, bongi kawan-kawannya. Faqala, apa kata kawan kan? Ahsanta. Tak bagus yang kau kerjakan seperti ini. Kurang bagus akhlakmu, kurang baik tingkahmu. Ya. Libasuhan Nabi SAW muhtajan ilaiha. Nabi itu penting juga, perlu Nabi kepada kain sarung itu. Nabi suka juga kepada kain sarung itu. Kemudian kamu meminta, kamu tahu bahwa masa'al summa sa'al tahu halimta annahu la yurad. Ya, kita tahu bahwa Nabi SAW setiap permintaan tidak akan pernah ditolak Nabi. Makanya engkau meminta itu. Faqala, dijawablah oleh laki-laki ini. Apa katanya? Ini wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma sa'altuhu li albasiha. Ya, demi Allah, aku meminta kepada Nabi SAW pakaian itu bukan untuk aku pakai. Jadi innama sa'altuhu litakuna kafani. Hanya saja itu aku minta ke Rasulullah untuk menjadi kain kafanku. Nah, nanti kita syarah hadis ini. Ini bagus ini. Ya, mana yang minta kau janda gini, enggak usah dia gini. Ya, karena kau kafani katanya, kafani. Faqala Sahal, kata Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi, fakanat kanafuhu, dan betul ketika ia meninggal dunia, ia dikafani dengan kain sarung yang ada tenunannya daripada seorang perempuan tadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam bab janaiz ada. Hadis ini hadis sahih. Dalam kitab-kitab hadis yang lain juga ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis Imam Ibnu Majah gitu, dia mengatakan bahwa hadis ini tabarruk bi atharis salihin. Hadis ini menjelaskan hadis tentang boleh mengambil berkah dengan peninggalan orang-orang soleh. Itu dia jadi umpamanya kita kenal dengan seorang ulama yang arif billah, masya Allah, luar biasa dengan alimnya, dengan ibadahnya, masya Allah. Setiap dia salat itu nampaknya terus selendang atau baju yang dia pakai. Setiap salat itu. Maka boleh bagi kita untuk meminta pakaiannya. Kapan perlu kita beli? Untuk apa? Tabarruk bi athari salihin. Nanti kita jadikan kain kafan. Ya, setidaknya ya bagus juga ini si fulan yang minta ke Rasulullah ini. Ya, ketika malaikat mungkar nangkir datang, tentu nampak. Ya, saya tak banyak lagi jawabannya katanya. Apa jawabannya? Ketika ditanya ni apa? Tahu tak kau ni? Apa yang jadi kain kafan aku ni? Ini kain sarung Rasulullah. Berarti kan orang dalam berarti itu. Ini orang dalam Rasulullah. Tak mungkin tak salat, tak mungkin. Jadi akhirnya terselamatkan dia. Nah, begitu dia. Tabarruk bi athari salihin.
Maka kata Sayyidina Umar, ingat kita pesan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar ke Rasulullah tentang Nabi menceritakan ahwal perkara di dalam kubur. Jadi kata Nabi SAW, jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku sadar seperti inikah nanti ditanya oleh mungkar nangkir di dalam kubur? Kata Nabi, iya, sebagaimana kalian dalam keadaan sadar dan hidup ini. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau aku nanti ditanya di dalam kubur dalam keadaan seperti hidup seperti ini, aku takkan takut ya Rasulullah. Aku akan bertanya justru kepada malaikat mungkar nangkir. Mungkar nangkir kebatanya inyo pula kebatanya mungkar nangkir. Saking mantapnya imannya Umar ibn al-Khattab. Itu Umar ibn al-Khattab, syaitan takut kepada beliau. Orangnya abid, khatam Quran dalam tahajud 2 kali. Bolehlah beliau mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita, jangan coba-coba pula lah. Sombong kita nanti. InsyaAllah mana. Kau tanya oleh malaikat tu dan tanya aku kata ni. Siapa kita emang? Siapa kita? Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan orang-orang yang terkumpul kepada kumpulan para salihin. Ini tak bisa. Ya, ada orang kita hari ini yang sombongnya melampaui batas kalau saya tengok. Saya insyaAllah iman saya kuat. Saya takkan tergoda oleh syaitan. Ada orang yang seperti itu. Benari-nari pun perempuan bugil di depan saya takkan tergiur. Ada seperti itu. Saya tak. Pokoknya disepelekanlah, sombong. InsyaAllah saya takkan bisa tergoda oleh syaitan. Jangan bermain-main dengan syaitan. Hati-hati, jangan sombong. Hati-hati. Ya, sekalibernya sisa bersisa saja kena dia oleh syaitan. Masih ingat kan kita kisahnya dalam hadis sebelumnya? Dalam kitab Majalis Susaniyah juga ada, dalam syarahan hadis juga ada. Ya, berapa banyak murid-muridnya luar biasa. Ulama-ulama yang mengaji dengan beliau ramai. Dia di waktu tua, usia tua, Syekh sisa bersisa ni amalannya tak banyak kecuali cuma zikir kepada Allah saja. Zikir Quran. Kecuali dengan 3 saja. Pertama, waktu solat masuk baru dia berhenti. Kedua, waktu makan, lapar perut, dia berhenti zikir. Ketiga, di waktu mata mengantuk, dia tidur, dia berhenti berzikir. Mudah bagi Allah mengujinya. Diuji oleh Allah, di sampingnya yang seakan-akan sedang berzikir pula, memakai pakaian yang sama dengan beliau, putihnya, sorbannya, kemudian gamisnya. Tapi yang di sampingnya ini, syekh ni, dia tak berhenti-henti zikir dalam sehari itu. Tak batal wuduknya, tidak mengantuk matanya, tidak lapar perutnya. Zikir terus. Bayangkan. Diuji seorang syekh sisa bersisa dengan seorang syekh. Tapi syekh kok syekh setan namanya. Bayangkanlah. Tengok oleh syekh sisa tidak berhenti-henti dia. Jadi sedangkan syekh sisa bersisa ni perlu makan, mengantuk, waktu salat masuk dia berhenti. Ini syekh di samping tak pakai berhenti. Tak batal wuduknya, tidak ada mengantuk, tak lapar perutnya. Akhirnya didatangi oleh syekh sisa bersisa. Hadis dalam Majalis Susaniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Didatangi. Jadi kata Syekh, Tuan, apa amalan Tuan? Kok bisa sekuat ini Tuan berzikir? Apa amalan? Coba sampaikan Tuan. Jadi kata Syekh setan ni, amalan aku kuat zikir seperti ini. Aku sebelum berzikir ni, aku melakukan maksiat terlebih dahulu. Bahaya, maksiat dosa. Ya kan nanti taubat lagi. Coba engkau lakukan itu. Engkau akan kuat berzikir seperti aku ni. Bayangkan, setan tu. Jangan coba-coba. Apalagi kita sombong pula kita dengan godaan setan itu. Apa maksiatnya? Maksiatnya tak banyak. Maksiatnya minum khamar saja, tapi sampai mabuk. Minum khamar sampai mabuk. Nah, kata Syekh Sisa ini kan haram. Tak boleh. Nanti bahaya. Tidak apa-apa. Sebentar saja. Tapi kau mau kuat zikir seperti aku, kata dia. Bayangkan. Memang ngeri setan ini. Makanya hati-hati kita. Belum tentu dengan ibadah kemudian murni karena Allah, hati-hati. Apalagi yang mengebu-ngebu ibadah itu. Bisa jadi itu hembusan syaitan. Iyalah. Jadi tidak apa-apa. Sampai mabuk. Nanti mabuk tak lama kemudian engkau sadar. Engkau mandi taubat kepada Allah. Kemudian engkau zikir. Zikir engkau akan lebih kencang daripada zikir aku. Akan lebih kuat lagi daripada ini. Iyalah diamalkannya. Datangnya ke tempat diskotik gitu.
minum, mabuk. Yang menghidangkan perempuan. Ya memang di diskotik tempat-tempat maksiat banyak perempuan. Dihidangkan perempuan, akhirnya dengan perempuan tadi melakukan zina wa iyazubillah. Kemudian datanglah suami daripada perempuan tadi, berkelahi, terbunuhlah Syekh Sisadid ini. Nah, bayangkan, itu ringkasan ceritanya panjang sih dalam hadis ini. Buka kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Itu riwayat daripada hadis. Nah, maka oleh karena itu jangan sombong. Oh, aku ni takkan tergoda. Oh, aku ni biasa saja. Jangan. Ada dari dulu sudah diuji. Dalam kitab Irsyadul Ibad juga sudah disebutkan. Nah, maka ya, ada seorang ulama wali Allah. Tak salah namanya Abi Bakar Ar-Rih namanya. Abi Bakar Ar-Rih. Jadi suatu ketika ya beliau dengan kawan-kawannya menyepelekanlah persoalan seperti ini. Saya takkan tergoda oleh syaitan. Saya kan tak tergoda oleh perempuan. Telanjang pun perempuan di depan saya nggak ngaruh. Emang itu siapa? Nanti malaikat apa? Nggak ngaruh kata dia. Biasa saja. Serius santai aja. Jadi ini musafir dengan kawan. Kawan kau kan ada yang engi pula bagai. Nggak juga kawan kau yang luri-luri. Dipesannya perempuan. Masuk ke dalam kamar tadi. Perempuan. Masuk ke dalam kamar yang di dalamnya ada Abi Bakar Ar-Rih. Abi Bakar Ar-Rih kaget. Kenapa nih? Mengapa engkau ke sini? Udahlah, kata perempuan itu, kan engkau yang pesan aku tadi, kata dia. Kan engkau yang nitipkan. Tidak ada, aku tidak ada. Perempuan ini dibuka pakaiannya oleh perempuan ini, langsung dipeluk, dikejarlah daripada Abi Bakar Ar-Rih ini. Kemudian apa? Ya, sempat tergoda. Sama-sama dengan membuka pakaian apa segala macam. Tapi tiba-tiba sakit perut. Abi Bakar, tunggu, kata Abi Bakar Ar-Rih, aku tunggu, aku ke toilet dulu. Aku buang hajat dulu. Yalah, buang hajat Abi Bakar Ar-Rih. Buang hajat Abi Bakar Ar-Rih, tiba-tiba ketika itu datang idenya. Mulai datang kebaikan-kebaikan kembali. Bagaimana untuk mengelakkan maksiat ini? Diambil beolnya, kotorannya itu, dilumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tadi. Dilumuri tubuhnya dengan kotoran tadi. Sehingga ketika itu setelah selesai dia buang hajat, dia keluar daripada toilet tadi, dia dekati perempuan tadi. Perempuanan mana ni? Wahai hak celaka kau, kata perempuan tadi. Mau celaka? Mau tentu busuk baunya. Mau apa? Akhirnya perempuan tadi lari keluar. Nah, ketika itulah dia insaf. Dia tidak akan pernah menyombongkan lagi terhadap godaannya syaitan. Nah, begitu nih. Kira-kira kalau tiba di awak itu kita lumuri pakai kotoran atau bismillahirrahmanirrahim wa mursahanya. Itu makamnya, makam Ali, makam tinggi itu. Kalau di awak enggak ada. Lawuk dia ya kucing, lasap dia kucing tu tanya. Nah, itu dia bab iman. Maka iman itu jangan diuji-uji. Syaitan jangan disepelekan, jangan sombong. Nah, maka oleh karena itu, nah, dia nih sahabat ini yang meminta kain sarung kepada baginda Nabi SAW, dia masih merasa dia ingin dapat keberkahan kain sarungnya Rasulullah SAW. Dia ingin mendapatkan keberkahan karena sudah dipakai oleh Nabi SAW. Banyak yang seperti itu. Ada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, banyak para ulama, para sahabat, para tabi'in yang bahkan ada seorang tabi'in, dia dikuburkan dengan kain yang biasa dia pakai salat malam. Jadi setiap salat malam dia memakai jubah itu terus menerus. Setiap salat malam pakai jubah itu. Jadi katanya, aku ingin nanti ketika aku dikuburkan, tolong kain kafani aku dengan jubah aku itu. Boleh untuk apa? Tabarruk, mengambil keberkahan agar nanti Allah lapangkan, Allah mudahkan ketika di dalam kuburnya. Nah, itu pula dalilnya Bapak Ibu, orang-orang yang dikuburkan, yang dikafani dengan memakai kain ihram. Jadi banyak jemaah bertanya-tanya, ya kenapa boleh mengkafani dengan kain ihram ni Bu ya? Ya boleh. Cuma kalau terlampau banyak mubazir, ya satu helai saja letak di dalamnya tak apa-apa. Kemudian dengan kain kafan yang lain, jangan itu saja. Ya, tujuan salah satunya untuk apa? Tabarruk bi atharis salihin. Karena kain ihram yang kita pakai tadi, yang kita jadikan kain kafan itu pernah kita pakai tawaf, pernah kita pakai sa'i, pernah kita pakai dekat ke Hijri Ismail, pernah kita pakai untuk mencium Hajar Aswad. Maka
pakaian yang pernah kita pakai untuk ibadah itulah bi atharis salih. Dengan bekas kita melakukan amalan-amalan soleh, kita berharap nanti ya ketika malaikat mungkar nakir bertanya, cukup dia saja yang menjawabnya. Jadi kata malaikat mungkar nakir, marrabbuka. Jadi kata kain ihram ini, usah kau tanya itu lagi. Dia dah pergi dah ke Makkah itu, dah tahu dia siapa Tuhannya. Nah, berharap seperti itu. Itu namanya tafakul. Boleh, boleh tidak apa-apa. Nah, tapi memang dengan sebatas setakat dengan kain kafan saja. Kalau cincin tak boleh. Wak sondok boleh, cincin tadi dia dekat Kaabah, dekat lipatan kain Kaabah tu, agak 3 hari nak balik baru kita ambil cincin tu balik. Nah, ketika kita mati, boleh kita pakai cincin tu di dalam lahat? Tak boleh. Dimasukkan ke dalam kain kafan juga tak boleh. Dia yang bolehnya untuk libas, likafan, untuk bolehnya itu untuk pakaian dan yang untuk dikafani. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kajian kita pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Jadi nama sahabat itu Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.